Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok terakhir 12 akan menyampaikan hal-hal yang diperselisihkan kesunahannya. Yang pertama tentang sholat taubat. Ya, banyak pertanyaan, mengapa HPT tidak dikenal dengan sholat taubat? Ya, ini mengapa HPT tidak dikenal dengan sholat taubat? Mengenai pertanyaan, ya, tentang sholat taubat tidak tercantum dalam himpunan tarjih putusan, ya, atau dalam himpunan tarjih dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. HPT itu merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca, ya, atau di dalam buku-buku seperti Nailul Autor dan lain sebagainya, atau mereka juga tidak mencantumkan di dalamnya tentang sholat taubat. Hanya akhir-akhir ini dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sabiq, ya, di dalam kitab Fikih Sunnah itu dicantumkan, atau kedua ulama ini mencantumkan dan menempatkan sholat taubat dalam deretan sholat sunnah. Selanjutnya, kalau kita meneliti tentang mengapa dalam HPT tidak dicantumkan atau tidak dimasukkan dalam sholat taubat itu juga sholat tasbih dalam deretan sholat sunnah, karena hadis-hadis tentang sholat taubat itu masih diperselisihkan tentang kesohihannya oleh para ahli hadis. Memang, ya, di dalam kitab sunnah Abu Dawud, At-Tirmidzi itu atau Ibnu Majah dan Ahmad masing-masing mereka membawa hadis Al-Karomah Wajhah, di mana di dalam sanadnya ada orang yang namanya Asma bin Al-Hakam. Begitu pula di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah, Al-Humaidi, Abu Ya'la dan At-Tabrani juga semuanya itu melalui jalan Ali yang di dalam sanadnya terdapat orang yang namanya Asma bin Al-Hakam, di mana posisi Asma bin Al-Hakam ini diperselisihkan oleh para ulama hadis. Artinya, sebagian ulama melemahkan Asma bin Al-Hakam, bahkan Imam Al-Bukhari pun mengingkari atau menolak hadis dari jalan Asma bin Al-Hakam ini. Tetapi sebagian ulama ahli hadis lainnya menganggap sikoh Asma bin Al-Hakam tersebut. Karena ada perbedaan pendapat ulama ahli hadis tentang Asma bin Al-Hakam dan tidak ada riwayat dari jalan lain sebagai penguat, maka sesuai dengan kaidah umum yang dipegang oleh ahli hadis, yaitu jarrah didahulukan daripada ta'dil. Artinya, cacat didahulukan daripada pujian. Atas dasar itulah, majelis tarjih pada waktu itu tidak memasukkan sholat taubat ke dalam deretan sholat-sholat sunnah di dalam HPT. Lalu sunnah-sunnah yang diperselisihkan yang kedua adalah terkait dengan sholat hajat. Ada pertanyaan, adakah dalil tentang sholat hajat? Beberapa dalil tentang sholat hajat yang dijadikan rujukan diantaranya adalah hadis riwayat Ahmad dengan nomor hadis 26.225 yang terdapat dalam kitab Musnad dari beberapa kabilah bab dari hadis Abu Darda, ya, Uwaimir radhiyallahu sebagaimana berikut. Hadis pertama berkaitan dengan sholat hajat adalah yang pertama dari Abu Darda, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan baik kemudian sholat 2 rakaat dengan sempurna, Allah akan memberi apa yang ia minta, cepat atau lambat. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Namun, ya, hadis tersebut sanadnya dhaif menurut Su'aib Al-Arnaud, ya. Karena setelah diteliti ternyata hadis tersebut terputus sanadnya pada tingkatan tabi'ut tabi'in, kalangan tua. Adapun hadis lain riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 441 dalam kitab witir bab sholat hajat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hadis yang kedua, barang siapa mempunyai hajat atau kepentingan terhadap Allah atau sesama manusia,
hendaklah berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memuji atau mengagungkan Allah, kemudian membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Hadis tersebut itu dhaif jiddan, ya, sangat lemah sekali menurut Muhammad Nasruddin Al-Albani. Dalam periwayatannya terdapat seorang perawi yang bernama Faid bin Abdurrahman yang mendapat kritik matruk hadis, ya. Jadi dari hadis Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapat kritik mungkarul hadis dari Al-Bukhari, mendapat kritik dhaif dari Yahya bin Ma'in, dan mendapat kritik hadis suhu kazib dari Abu Hatim Ar-Razi. Terlepas dari 2 hadis di atas, ternyata ada satu hadis dengan deretan sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1375 dalam bab sholat fajar, di mana dari Utsman bin Hunayf, diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki buta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Doakanlah aku agar Allah menyembuhkanku." Beliau bersabda, "Jika kamu mau, maka aku tangguhkan bagimu dan itu lebih baik. Dan jika kamu mau, maka aku akan doakan kamu." Lelaki itu berkata, "Doakanlah." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya agar berwudu dan membaguskan wudunya, lalu sholat 2 rakaat dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dan mengharap kepadamu dengan perantaraan Muhammad, Nabi pembawa rahmat, ya Muhammad. Aku telah menghadap dengan perantaranmu kepada Robku di dalam hajatku ini agar terpenuhi. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya bagi diriku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari keterangan terkait 3 hadis di atas, ya, dapat kita ketahui terdapat salah satu hadis yang sahih, ya. Terdapat salah satu hadis yang sahih dan 2 hadis pendukung yang derajatnya dhaif, ya, atau lemah. Oleh karena itu, secara global hadis tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman atau sandaran dalam beramal. Dengan kata lain, hukum sholat hajat adalah masyru', ya, atau disyariatkan. Lalu yang kedua adalah yang selanjutnya adalah terkait dengan sujud syukur. Nanti insya Allah pembahasan yang selanjutnya sujud syukur, dan pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh teman kita atau ustadz kita, yaitu Bapak Fahron, ya. Mungkin ini pembahasan poin pertama dan kedua dari kami. Nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Fahron, ya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Fahron. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah sujud syukur. Jadi sujud syukur ialah sujud yang dilakukan oleh seorang ketika ia diberitahu atau memperoleh sesuatu yang menggembirakan hatinya, atau ia merasa telah memperoleh nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan sebagai reaksi spontan dari seorang atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Lalu ia bersujud kepada Allah sebagai tanda bahwa ia tunduk dan patuh kepadanya dan mensyukuri atas nikmat serta kegembiraan yang telah dianugerahkannya. Dasar hukum sujud syukur ialah beberapa hadis berikut. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amra yasurruhu kharra sajida lillah. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang sesuatu yang menggembirakan kepadanya, ia tunduk dalam keadaan
bersujud kepada Allah. Hadis riwayat 5 imam hadis kecuali An-Nasai. Selanjutnya adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim pada waktu membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajdah lah ya, yang dilakukan baik dalam keadaan sedang melaksanakan sholat maupun di luar sholat, berdasarkan beberapa hadis berikut. Apabila seseorang membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka menyingkirlah syaitan dengan menangis berkata, sungguh celaka manusia diperintah sujud lalu ia sujud, maka baginya surga, sedangkan aku diperintah sujud tapi aku membangkang, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah. Lalu yang selanjutnya, lalu bagaimana hukum sujud tilawah? Sebagaimana hadis Nabi SAW, Abdi Umar qala ayyuhan nasu innalam nu'mara bisujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaih. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu, ia berkata, hai sekalian manusia, kita tidak diperintah untuk bersujud. Barang siapa yang bersujud ia mendapat pahala, dan barang siapa yang tidak bersujud ia tidak berdosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis di atas disimpulkan bahwa hukum sujud tilawah adalah sunnah. Barang siapa yang bersujud ia mendapat pahala, dan barang siapa yang tidak bersujud ia tidak berdosa. Dan jika sujud tilawah dalam sholat tergantung pada imam pada saat membaca ayat sajdah. Jika imam sujud, makmum pun sujud. Jika imam tidak sujud, makmum pun tidak sujud. Berdasarkan hadis, sebaiknya membaca takbir sebelum melaksanakan sujud tilawah. Hadisnya begini. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah Nabi SAW membacakan Al-Quran atas kami. Maka apabila sampai kepada ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana cara sujud tilawah? Pada waktu melakukan sujud tilawah dibaca doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syawarahu wa saqa sam'ahu wa basyarahu wa bihaulihi wa quwwatih. Berdasarkan hadis Nabi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi SAW membaca pada sujud tilawah di malam hari, yang artinya wajahku sujud kepada zat yang menjadikan dan membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekalipun tidak ada dalil yang menerangkan, namun dari hadis-hadis tersebut di atas dapat dipahami bahwa sujud tilawah itu dilakukan sekali saja. Yang kelima adalah kunut. Permasalahan kunut ini sebenarnya telah dijawab pada keputusan Muktamar Tarjih Wilayah Desa dan sudah termaktub dalam buku Himpunan Putusan Tarjih halaman 378 sampai 379. Secara definitif, kunut itu adalah tunduk pada Allah dengan penuh kebaktian dan juga berarti tulul qiyam, ya, atau berdiri lama untuk membaca dan berdoa di dalam sujud sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini termasuk tuntunannya masuk atau disunahkan berdasarkan hadis Nabi SAW an Jabiri anna Nabiyya SAW qala afdalu sholati tulul qunut. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, salat yang paling utama adalah berdiri lama untuk membaca doa kunut. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Adapun kunut diartikan dengan arti khusus, yakni berdiri lama ketika i'tidal dan membaca doa Allahumma ahidni fiman hadait dan seterusnya. Jika di waktu sholat subuh, hukumnya diperselisihkan ulama. Di samping doa tersebut
juga sebagai doa kunut witir berdasarkan hadis Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku tentang kalimat-kalimat yang aku baca ketika melakukan kunut witir. Allahumma hdini fiman adait wa afini fiman afait wa dawalani fiman tawalait wa barik li fiman adait wa kini sarma qadait fa innaka taqdi wa la yakhudha ilaika innahu la yadhillu man tawalait tabarakta rabbana wa ta'alait. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Mengapa Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut? Ya, karena kita sudah tahu bahwa kita di Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Jadi majelis tarjih memilih untuk tidak melakukan kunut karena melihat hadis-hadis tentang kunut subuh dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Di samping itu terdapat hadis menguatkan tidak adanya kunut subuh. Dalam riwayat beberapa imam disebutkan sebagai berikut, ya. Yang artinya Khatib meriwayatkan dari jalan Qais bin Rabi dari Asim bin Sulaiman, kami berkata kepada Anas, sesungguhnya suatu kaum menganggap Nabi SAW itu tidak putus-putus berkunut di sholat subuh. Lalu Anas berkata, mereka telah berdusta karena beliau tidak kunut melainkan 1 bulan yang mendoakan kecelakaan satu kabilah dari kabilah-kabilah kaum musyrikin. Hadis riwayat Al-Khatib. Begitu pula doa kunut witir yang dibaca sesudah i'tidal sebelum sujud pada rakaat terakhir di malam salat witir, baik dalam bulan Ramadan maupun pertengahannya tidak disyaratkan karena tidak perlu diamalkan. Dalil-dalil yang menyatakan adanya doa kunut seperti riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, riwayat An-Nasa'i, riwayat Ahmad dan riwayat Ibnu Majah dipandang kurang kuat karena ada perawi-perawi yang dipandang dhaif. Adapun yang ada tuntutannya yaitu kunut nazilah, yakni dilakukan setiap sholat selama 1 bulan dikala kaum muslimin menderita kesusahan, dan tidak hanya dikhususkan untuk sholat tertentu saja. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa beliau pernah melakukan selama sebulan kemudian meninggalkannya setelah turun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Muhammad bin Ajlan dari Nafi dari Umar, katanya pernah Rasulullah SAW mengutuk orang-orang musyrik dengan menyebut nama-nama mereka sampai Allah menurunkan ayat 127 surat Al-Imran. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.